Di setiap negara memiliki peraturan-peraturan tersendiri Pak Ustadz, dan diantaranya di Indonesia sendiri ada beberapa hewan seperti jenis burung itu kita dilarang untuk memeliharanya karena memang itu adalah hewan-hewan yang dilindungi ya. Betul. Nah pertanyaannya adalah apakah pemerintah ini melanggar syariat nih Pak Ustadz? Karena pada dasarnya Islam sendiri itu memperbolehkan ya, memberikan atau memubahkan untuk seseorang itu memelihara burung. Ini pemerintah ini makin melarang seorang yang memelihara burung. Pertanyaannya, apakah pemerintah dalam kasus ini adalah zolim dan melanggar syariat nih Pak Ustadz? Iya, dalam kasus melarang sesuatu yang itu adalah mubah atau mewajibkan sesuatu yang pada asalnya itu mubah untuk ditinggalkan, maka ini tidak akan berdampak kepada pelanggaran-pelanggaran syariat. Apalagi yang menetapkan itu adalah orang ataupun unsur yang memang disebutkan di dalam Al-Qur'an perlu untuk ditaati. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah rasulnya. Ya, wa ulil amri minkum, dan taati juga ulil amri. Termasuk ulil amri ini adalah ulama dan umara. Ya, umara ini termasuk pemerintah yang mengatur urusan kaum muslimin. Ya. Jadi apa yang mereka lakukan kalau dalam perkara yang mubah, baik itu melarang sesuatu agar tidak melakukan yang mubah itu terlalu berlebihan, atau memerintahkan sesuatu yang sifatnya tadi itu mubah sehingga dia menjadi wajib agar masyarakat tidak melalaikannya, misalnya seperti itu, maka dalam konteks seperti ini itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika mereka memerintahkan sesuatu yang syariat larang dan melarang sesuatu yang syariat wajibkan, maka disinilah pemerintah itu berbuat kesalahan. Tapi kalau misalnya masih hal-hal yang mubah tadi, maka ini kita mengambil satu kaidah, ketetapan hakim, ya, ketetapan yang ditetapkan oleh hakim itu yarfa'ul khilaf, itu mengangkat perselisihan. Nah, perselisihan dalam masalah apapun. Ya kenapa? Karena mereka harus kita pahami, mereka itu punya unsur atau punya badan, punya peneliti yang bisa meneliti dampak baik dan buruknya. Dampak buruknya ketika seseorang itu menangkapi hewan-hewan, burung-burung yang langka, dia nanti tidak bisa berkembang. Seperti itu. Nanti jenis-jenisnya akan punah ataupun akan habis, seperti itu. Kemudian mungkin ada manfaat yang dimiliki hewan-hewan tadi kalau misalnya dia dibiarkan berkembang biak di alam. Nah, ini kan kajian-kajian yang biasa dilakukan oleh pemerintah. Adapun kita terkadang tidak mengetahui itu. Oleh karenanya tidak ada masalah selama pemerintah tidak memerintahkan sesuatu yang dilarang atau melarang sesuatu yang diwajibkan oleh syariat. Allahu ta'ala.